Anak-anak hebat, materi pada pagi hari ini Ibu lanjutkan pada pembelajaran 6. Silakan anak-anak menyimak pembelajaran 6. Tadi Ibu pukul 10 Ibu sudah memberikan materi pembelajaran 5, kemudian Ibu lanjutkan pada pembelajaran 6. Silakan anak-anak buka bukunya, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Silakan buka halaman 113. Kalian buka bukunya halaman 113, yaitu lanjutan dari pembelajaran 5 tadi Ibu jelaskan itu, sekarang menginjak pada pembelajaran 6. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang macam-macam gerak otot. Silahkan kalian buka bukunya halaman 114. Di situ ada macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot itu terdiri dari atas gerak meluruskan, yaitu contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan, contohnya yaitu gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Jadi anak-anak, itu adalah 7 macam-macam gerak otot yang perlu kalian ketahui. Ini tidak usah ditulis ya, karena di buku paket kalian sudah ada. Baik anak-anak hebat, kita lihat gambar. Kita disuruh mengamati gambar pada halaman 114. Kamu telah mengetahui macam gerak otot. 7 gerak otot itu nak ya, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Di situ di bukumu halaman 114 ada 6 macam gerakan. Gerakan yang dilakukan oleh teman kita, teman kalian. Yang pertama adalah gambar seperti ini. Nah, ini namanya gerakan membengkokkan. Kenapa dikatakan sebagai gerakan membengkokkan? Karena itu membengkokkan siku. Sikunya ini dibengkokkan. Maka pada gambar ini dinamakan gerakan membengkokkan. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gerakan meluruskan. Kenapa dikatakan sebagai gerakan meluruskan? Karena meluruskan lutut. Nih lututnya diluruskan, kemudian tangan juga diluruskan. Maka gerakan pada gambar kedua itu adalah gerakan meluruskan. Kemudian gambar yang ketiga itu namanya gerakan mendekatkan sumbu tubuh. Kenapa dikatakan sebagai gerakan mendekatkan sumbu tubuh? Karena geraknya itu mendekatkan tungkai. Tungkainya ini digerakkan menuju ke dengan sumbu tubuh. Sumbu tubuhnya kan ini nak. Jadi tungkainya itu didekatkan pada sumbu tubuh. Maka pada gambar ketiga ini dinamakan gerakan mendekatkan sumbu tubuh. Jadi sumbu tubuhnya di sini. Ini tungkainya didekatkan pada sumbu tubuh. Maka gerakan ini dinamakan gerakan mendekatkan sumbu tubuh. Gambar yang keempat itu adalah gerakan menjauhkan. Maksudnya di sini gerakan menjauhkan itu adalah gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Tungkainya itu dijauhkan dari sumbu tubuh. Ya, gerakan ini dijauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian gambar yang kelima itu adalah gerakan memutar. Nah, gerakan memutar lengan. Lengannya itu diputar. Kemudian gambar yang keenam itu adalah gambar gerakan menekan ke bawah. Jadi anak-anak, kalian bisa menulis pada buku tulis kalian. Kalau bisa yaitu difotokopi, kemudian tempelkan biar kalian tahu gerakan-gerakan pada macam-macam gerak otot itu contohnya seperti apa. Nanti takutnya di ulangan pasti ibu akan keluarkan ini ya. Jadi anak-anak silakan kalian
gambar atau kalian fotokopi, kemudian tempelkan gerakan-gerakan yang termasuk gerakan apa ini. Silakan kalian tulis nanti di buku tulis kalian. Anak-anak hebat, mari Ibu lanjutkan kembali. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contoh, misalkan kita berolahraga tanpa berhenti, kan kasihan otot kita kan ya. Kemudian melakukan yang kedua adalah melakukan peregangan, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Misalkan kalian bermain sepak bola. Sebelum kita melakukan permainan sepak bola, alangkah lebih baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot yang meregang itu bisa rileks. Jadi olahraga sebelum kita melakukan olahraga apa saja, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Cara yang ketiga adalah melakukan latihan rutin, banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Misalkan kita jangan tidur terus sayang ya, kita harus jalan kaki, jalan-jalan santai, jogging, kemudian kita bersepeda bagi yang punya sepeda ya. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yaitu dengan kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Maka kita harus memenuhi cairan tubuh kita itu dengan mengkonsumsi 6 gelas air sehari atau 8 liter satu hari ya, 8 liter. Sehingga dengan cairan itu dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot. Kemudian menjaga otot yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya yaitu makanannya adalah putih telur, susu, itu adalah contoh makanan yang dapat menjaga otot kita. Kemudian ikan tuna, kemudian bayam, kemudian sayur brokoli. Jadi anak-anak jangan lupa ya, bagi anak-anak yang tidak suka makan sayuran, mulai dari sekarang kita harus makan sayur dan juga makan ikan. Kemudian menjaga otot yang keenam adalah meringankan nyeri otot. Gunakanlah krim khusus untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Contohnya, misalkan kita menggunakan krim banyak sekali. Misalkan contohnya seperti balsem ya, kemudian balsem geliga dan sebagainya. Kemudian apa itu banyak ya macamnya ya. Kalian bisa lihat di iklan-iklan TV banyak ya nak ya. Nah, anak-anak itu adalah 6 cara menjaga otot kita agar otot kita bisa membantu kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali. Nah, tugas kalian tadi karena di pembelajaran 5 kalian tidak punya tugas, maka Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu dengan menentukan ide pokok dari buku paket halaman 118 paragraf 1 sampai dengan 7. Jadi anak-anak tugas pada pembelajaran 6 ini adalah menentukan ide pokok dari buku paket halaman 118. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Silahkan kalian buka bukunya halaman 119. Di halaman 119, anak-anak disuruh berkreasi, yaitu membuat gambar cover tentang bacaan berjudul Adirai. Karena pada hari ini kita belajarnya bukan tatap muka, tetapi kita belajarnya dengan cara daring, maka kita akan belajar bersama-sama, menjawab bersama-sama tentang unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Seperti apa? Nah, seperti ini. Gambar cover, unsur-unsurnya itu ada 7. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. 6, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, itu unsur-unsur gambar cover.
Kemudian, ragam desainnya dalam membuat gambar cover. Yang pertama, cover dengan berlatar belakang warna putih dan tulisan sederhana. Tadi Ibu ya, tadi di cover itu ada dua kan? Itu ada berlatar warna putih dan tulisannya sederhana. Kemudian, yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Warnanya mencolok, kemudian banyak gambarnya di cover itu ya. Tadi Ibu sudah di pembelajaran 5 sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi anak-anak sudah bisa melihat contoh tadi sebelumnya itu pembelajaran 5. Kemudian cover jenis ini menyajikan jenis permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Jadi anak-anak itu adalah unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Karena ini tidak ada di buku paket kalian, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Anak-anak hebat, ini adalah contoh covernya. Ini gambarnya mencolok. Ya, nah, ini garisnya banyak, gambarnya itu banyak, ada Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Jadi anak-anak, ini adalah contoh covernya ya, ragam desainnya seperti ini. Anak-anak, itulah pembelajaran 6 pada pagi hari ini. Pesan Ibu, jangan lupa tugas itu dikirim ke grup WA Paguyuban kelas 5. Tetap semangat belajar, jagalah kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, kurangi mobilitas, jangan lupa sholat, dan patuhi perintah orang tuamu. Anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran 6. Tetap semangat. Ibu ucapkan terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak atau penjelasannya Bu Tuti kurang dipahami, silakan anak-anak menjapri ke Bu Tuti. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.